Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Syafi'i, anak P11 dari Prodi D4L Teknik Elektronika PENS. Di sini saya akan mempraktikkan mengenai berbagai jenis optimizer yang digunakan untuk proses training neural network. Yang pertama, optimizer yang akan saya gunakan ada 5, yaitu ada Delta, ada Grad, Adam, RMSprop, dan SGD. Kemudian saya menggunakan library Keras dan TensorFlow. Langkah pertama yang dilakukan adalah menuliskan blok untuk menginputkan library Keras dan TensorFlow. Kemudian menggunakan dataset MNIST. Pada blok ini juga memiliki tujuan untuk membaca dataset tersebut, kemudian ditampung pada nilai variabel xrange dan xtest. Kemudian data dari dataset MNIST ini kemudian di-reshape. Jadi datanya ini menjadi bentuk gambar dengan ukuran 28 x 28. Kemudian data tersebut dikonversi menjadi float 32. Kemudian ada program selanjutnya adalah membuat model. Batch size yang digunakan untuk model ini adalah 64 dengan umpless 10 dengan epoch 10. Model ini dibuat dengan 3 layer, satu layer input, satu layer hidden layer, dan kemudian satu layer output dengan activation softmax karena klasifikasi. Kemudian model dikompil dengan loss, categorical, dan juga matrix akurasi. Dan di sini optimizer sama dengan optimizer, maksudnya adalah optimizer ini nanti akan diganti-ganti sesuai dengan 5 optimizer di sini. Pada blok selanjutnya ini, optimizer ini akan bergantian ketika setelah selesai melakukan training. Jadi yang pertama, akan model ini training menggunakan optimizer ada delta. Kemudian ketika sudah selesai menggunakan ada grad, Adam, dan seterusnya. Di sini training ditampung dengan menggunakan variabel his. Pada proses training ini menggunakan verbose 1 dan juga menggunakan validation data, artinya juga melakukan tes untuk proses training tersebut. Jadi model ini akan dites dan juga akan ditraining dengan bersamaan sehingga didapatkan value loss dan akurasi dari training dan juga tes. Ini adalah hasilnya, namun saya membuat program satu persatu. Hal ini dimaksudkan supaya saya bisa mendapatkan hasil yang independen dan bisa saya gabungkan menjadi satu matriks. Kemudian bisa saya tampilkan di grafik untuk mempermudah penganalisaan. Di sini saya menggunakan ada delta terlebih dahulu, optimizernya. Kemudian training dengan menggunakan variabel hit1 model fit fungsinya. Nantinya saya ketika membuat sebuah grafik yang akan saya panggil adalah hit1 ini untuk mempresentasikan proses trainingnya ini, mempresentasikan proses training. Dari model menggunakan optimizer ada delta diperoleh loss yang cukup sangat besar, yaitu 1,1 dengan akurasi 0,72, dengan validation loss 0,9, ini juga cukup besar, dengan validation akurasi 0,83. Ini sedang. Jadi bisa dikatakan kalau menggunakan optimizer ada delta untuk keperluan model dan dataset ini sepertinya kurang cocok karena hasilnya tidak terlalu bagus, terbilang jelek. Kemudian training menggunakan optimizer ada grad dengan konfigurasi sama namun dengan variabel his2 diperoleh hasil loss 0,3, akurasi 0,8. Ini adalah loss dan akurasi dari training.
validation loss 0,2 dan akurasinya mencapai 0,92. Artinya jika dibandingkan dengan ada delta, ada grade ini memiliki hasil yang jauh lebih baik. Kemudian menggunakan optimizer Adam. Hasilnya ketika proses training masih dilakukan, loss trainingnya mencapai hanya sekitar 2% dan akurasinya mencapai 99%. Validation loss-nya hanya 3%, validation akurasinya mencapai 98%. Ini hasil yang sangat baik karena validation loss dan loss-nya sangat kecil, akurasi dan validation akurasinya sangat besar, mendekati 1. Kemudian dibandingkan dengan RMS Probe. Selesai training ini, kita mendapatkan hasil yang mirip-mirip dengan Adam. Ini ketika Adam proses training mendapatkan hasil loss 2%, akurasi 99% untuk training. Sedangkan RMS Probe 5% dan 98% atau 0,98 ini ada proses trainingnya. Artinya memiliki hasil yang mirip. Kemudian pada validation-nya 3%, 98%, 4% dan 9%. Hasilnya sangat mirip ya ketika dibandingkan dengan Adam. Hanya saja waktu eksekusinya menjadi lebih lama. Terpaut 4 milisecond setiap step-nya. Untuk totalnya terpaut 4 second. Ini terbilang lama. Karena dengan akurasi ini berarti 4 second ini jika dikalikan dengan 10, ada 40 detik perbedaannya. Perbedaan waktu eksekusinya. Kemudian dengan menggunakan SGD diperoleh loss sebesar 0,17, akurasi 0,94, pada validation diperoleh loss sebesar 10 dan akurasi sebesar 0,98. Ini agak bagus namun masih di bawah RMS Probe dan Adam. Namun masih di atas ada grade dan ada delta. Kemudian dari hasil dengan konfigurasi EPO 10 didapatkan grafik seperti ini. Jadi pada nilai akurasinya yang tertinggi menggunakan optimizer RMS Probe dan Adam, dan yang terendah ini adalah delta. Pada bagian loss, RMS Probe dan Adam ini sangat mirip. Kemudian disusul oleh SGD, yang terakhir adalah ada delta. Ada delta memiliki loss yang sangat besar, bahkan delta 1. Data grafik ini merupakan data validation. Kemudian dengan EPO 30 kita ulangi lagi dengan optimizer yang sama. Kita langsung ke grafiknya. Untuk akurasinya, validation akurasinya masih sama, yaitu yang tertinggi masih RMS Probe dan Adam. Kemudian SGD ini menjadi lebih baik, bahkan hampir mendekati RMS Probe dan Adam. Namun yang terbawah masih ada delta. Namun pada sisi loss-nya, ada delta ini memiliki perubahan yang signifikan ya, dari 1 menjadi 5. Dari 1 menjadi 0,5. Sepertinya optimizer ada delta ini tidak cocok untuk EPO-EPO yang kecil. Kemudian loss-nya juga Adam dan RMS Probe sangat mirip, disusul dengan SGD yang sangat dekat sekali nilainya. Kemudian pada execution time-nya untuk EPO 10 dan EPO 30 ini tidak jauh berbeda. Namun kalau kita bandingkan, yang tercepat dari 5 optimizer ini, yang pertama ini adalah SGD dengan 39-40 detik saja dengan 42 milisecond per stepnya, disusul dengan Adam dan
ada grade. Jadi Adam dan ada grade ini mirip-mirip. Execution time-nya ada di 41 dan 42 second. Kemudian disusul oleh ada delta 43 dan 42 sampai 44 second dengan step 46 milisecond per stepnya. Dan yang terakhir ini adalah RMS drop dengan rata-rata ring ada di 47 milisecond per step dan waktu eksekusinya ada di 45 dan 44. Namun dari 5 materi ini jika dirangkum yang terbaik menurut saya adalah Adam karena dengan waktu yang relatif cepat meskipun bukan cepat namun memiliki hasil yang terbaik. Kemudian jika kita melihat hasilnya maka RMS Crop ini menjadi yang kedua terbaik karena hasilnya juga sangat mendekati dengan Adam. Hanya saja RMS Crop ini kekurangannya adalah waktu eksekusinya yang sangat lama, malah menjadi yang terlama. Kemudian yang ketiga adalah SGD dengan waktu eksekusi cepat namun hasilnya masih terbilang bagus meskipun tidak terlalu bagus juga. Dengan epoch yang kecil SGD ini masih belum mendekati nilai dari RMS Crop dan Adam, tapi dengan epoch yang besar akurasi dan loss-nya ini mendekati Adam dan RMS Crop. Kemudian yang keempat adalah ada grade yang memiliki waktu eksekusi yang relatif cepat sama setara dengan Adam, namun hasilnya terbilang kurang baik karena loss-nya masih cukup besar yaitu ada di 0,3 dan 0,2. Kemudian yang terakhir adalah ada delta dengan konfigurasi model seperti ini. Ada delta ini memiliki eksekusi time-nya yang terbilang yang terlama kedua, kemudian hasilnya juga terburuk. Loss-nya mencapai 1 ketika epoch 10 dan loss-nya mencapai 0,5 ketika epoch sama dengan 30. Artinya ada delta ini sangat tidak cocok untuk data-data dengan epoch 10. Jadi diperlukan perulangan yang banyak. Sekian presentasi yang dapat saya buat mengenai optimizer pada neural network. Pada dasarnya 5 optimizer ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun secara keseluruhan Adam merupakan yang terbaik, disusul oleh RMS Crop jika tidak menimbang dengan waktunya juga, disusul oleh SGD, disusul lagi oleh ada grade dan kemudian ada delta. Perbandingannya bisa dilihat melalui grafik dengan epoch 10 dan epoch 30. Demikian, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan bisa dikoreksi jika saya dapat kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.